Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmati tatimmus sholihat. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami Konsultasi Keluarga Muslim. Yang mana insya Allah pada hari ini, hari Selasa tanggal 8 Zulqa'dah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Juni 2022, masih bersama dengan Ustazuna Ahmad Sabik Hafizahullah Ta'ala, yang mana kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang masuk seputar permasalahan keluarga. Tidak lupa salawat salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya yang mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ahmad Sabik Hafizahullah Ta'ala telah bergabung bersama kita malam hari ini di Studio 2 Al-Furqan TV. Kita akan sapa dulu beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz dalam keadaan sehat. Baik, bagi para pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali bahwasanya Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda ke redaksi kami di nomor WhatsApp di nomor 0812-5952-1312. Atau Anda ingin bergabung langsung melalui line telepon interaktif kami di nomor yang sama di nomor 0812-5952-1312. Insya Allah bagi Anda yang menelepon langsung akan langsung kami tanyakan langsung kepada Ustadz Ahmad Sabik Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita akan langsung memulai program kita Konsultasi Keluarga Muslim dengan membacakan pertanyaan pertama yang masuk di redaksi kami. Kita mulai, Ustadz ya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, apakah boleh seorang istri menggugat cerai ketika seorang suami menggugat cerai seorang suami karena sering meninggalkan sholat, sudah dinasehati tapi belum ada perubahan, ditambah kewajiban nafkah juga kurang diperhatikan. Jazakumullah khairan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini memang pilihan. Tapi terkadang pilihan itu tidak semudah kita bisa menjalaninya. Kalau mau milih sebenarnya sih saat belum nikah sudah ngerti ngaji, sebelum nikah sudah ngerti agama, sehingga tatkala nikah milihnya itu yang baik agamanya, sebelum nikah milihnya itu yang benar agamanya. Nanti kehidupan rumah tangganya diharapkan kasus-kasus semacam tadi gak muncul. Tapi kan gak mesti hidup itu semacam itu. Gak mesti hidup itu semacam itu. Terkadang kenal ngaji, kenal hidayah, bahasa tren sekarang itu hijrah itu setelah nikah, kadang-kadang setelah punya anak, bahkan kadang-kadang ada yang setelah punya cucu. Kalau hijrah dua-duanya, alhamdulillah. Letak masalah itu adalah kalau hijrah salah satunya. Yang laki-laki kenal hidayah, yang perempuan belum. Sehingga terjadi sumpek di sisi hati yang laki-laki. Kebalikannya yang disampaikan oleh ibu tadi. Jadi yang ibu tadi kenal hidayah duluan. Ternyata yang suaminya belum. Jangankan ngaji, sholat aja enggak. Sholat aja enggak. Yang berusaha untuk dinasihati, berusaha diomongi, berusaha, tapi qadarullah, Allah belum menentukan jalan hidayah itu. Pertanyaannya, boleh gugat cerai apa tidak? Yang jadi masalah ya ukhti, itu bukan boleh dan tidak. Jawaban fikih boleh dan tidak itu gampang banget. Tinggal katakan boleh atau tidak. Yang harus dipertimbangkan itu adalah pertama, apakah kira-kira suami anti itu sudah maksimal di dalam usaha kita dakwai? Ini, ataukah masih ada celah yang memungkinkan kita masuk ke pintu itu? Dan
titik ini sangat perlu untuk kita pertimbangkan. Cara kita mendakwai, cara kita ngomongi, cara kita bersikap. Afwan ukhti ya, Anda nggak bela seorang laki-laki, tapi ini harus kita bicarakan proporsional. Terkadang nasihat itu mentah, tatkala yang nasihati itu orang yang nggak sreg di hati, orang yang nggak sreg di hati. Maka nasihat ana, keberadaan anti sudah ngaji, sudah kenal hijrah, sudah kenal hidayah duluan. Tunjukkan sama sang suami bahwa hijrahnya anti itu membawa keberkahan untuk rumah tangga. Tambah penyayang, tambah lembut, pekerjaan rumah tangga tambah beres, anak-anak tambah terurusi, kebutuhan suami tambah terlayani. Ingat ya kaidah yang disebutkan oleh uqala. Saya katakan uqala bukan ulama. Kaidah uqala itu orang-orang yang berakal. Itu mereka mengatakan al-insan abdul ihsan. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu bisa diperbudak oleh kebaikan. Hambane budake kebaikan. Maksudnya apa? Orang itu akan mudah dikendalikan oleh orang yang berbuat baik sama dia. Itu api sama api, sering ngasih, perhatian, ya pokoknya api lah gitu. Itu B, itu akan kayak kebo dicocok hidungnya. Diminta gini, ayo berangkat yuk, ayo gini, ayo gitu. Secara umum begitu manusia. Karena sebagaimana juga dikatakan oleh sebagian para ulama kita, dan itu jadi salah satu kaidah yang masyhur, jubilal insanu ala hubbi man ahsani ilaih. Manusia itu tercipta untuk menyenangi orang yang berbuat baik kepada dia. Maka nasihat ana sebelum ana bahas lebih lanjut. Nasihat ana yang pertama adalah tunjukkan ya ukhti bahwa hijrahnya anti itu berbarokah untuk keluarga. Berbarokah versi suami yang durung kenal ngaji loh ya. Jangan katakan berbarokah itu masuk surga. Orang durung ngerti ngaji, durung ngerti sholat, tidak masuk surga itu kadang-kadang gak nyambung. Yang ada di hadapan dia itu dunia. Berbarokah dalam arti Masya Allah, kehidupan rumah tangga tambah nyaman, urusan rumah tangga tambah tentrem, anak-anak tambah kopen, perhatian sama suami tambah baik, begitu. Biarkanlah sang suami itu merasakan ternyata hijrahnya suami istriku itu membawa keberkahan. Minimalnya nggak nentang, minimalnya nggak nolak, malah dukung meskipun dia sendiri belum bisa melakukan. Mungkin pertimbangan kerjaan, pertimbangan ini, pertimbangan konco, berbagai macam lah. Tapi titik awal itu awal kebaikan. Yang banyak salah di sebagian akhwat, di sebagian ummahat, ngaji duluan, kemudian ngomongin suaminya itu kayak ngomongin murid TK lebih yang loh. Dua lili ngomongin kayak ngomongin siapa. Itu akan kontraproduktif. Kontraproduktif dalam arti jadi jengkelno. Nek wis jengkelno kan jadi masalah. Akan jadi masalah. Titik ini yang perlu saya tekankan dari sisi ukhti ya. Dari sisi ustaz, dari sisi ini zaujahnya. Taib. Tapi kalau kemudian semuanya sudah dilakukan, kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri sudah melakukan tindakan termaksimal secara zahir, sudah mengangkat tangan kepada Allah di pertengahan malam, di pertiga malam terakhir, supaya Allah melunakkan hati suami kita. Kita sudah berusaha maksimal, tapi ternyata suami kita tetap begitu. Sholat aja enggak. Bahkan kadang-kadang banyak berbuat maksiat. Maka tatkala itu pertimbangkan antara mempertahankan rumah tangga atau mempertahankan kemaslahatan agama. Berteman dengan orang yang jelek itu jelek, bisa jadi ketularan, dan itu yang sangat kita itu yang sangat untuk kita khawatirkan dalam yang semacam
yang semacam ini. Maka kalau memang sudah maksimal, kemudian kita khawatir agama kita itu akan rusak, agama kita itu akan kembali jahat, agama kita itu akan begini, dengan mempertahankan dengan suami sama dia, maka bismillah, lakukan gugat cerai. Itu insya Allah yang terbaik, yang termaslahat untuk rumah tangga kita, dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Kita akan lanjut lagi untuk membacakan pertanyaan yang kedua yang masuk di redaksi kami. Ustadz, apakah keluarga mantan suami sebab cerai dan meninggalkan 2 anak perempuan? Sekarang mantan suami sudah meninggal. Apakah keluarga mantan suami itu termasuk dalam hubungan silaturahmi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis? Taib. Ada 2 masalah yang tercampur dalam pertanyaan tadi. Satu, masalah kemahroman. Yang kedua, masalah hubungan silaturahim. Masalah hubungan silaturahim. Yang pertama, masalah kemahroman. Kemahroman itu ya nggak boleh nikah, boleh untuk ngomong, boleh untuk buka wajah bagi yang cadarannya, boleh untuk buka aurat yang normal, itu mahram, kayak adik sama kakak gitulah. Bapak seorang anak sama ibu mertuanya, sama bapak mertuanya. Kemahraman ini nggak putus dengan berpisah dengan suami. Jadi orang yang kalau dari sisi laki-laki ya, mahram dia dengan sebab pernikahan, laki-laki nikah dengan seorang wanita, maka keluarga istrinya yang mahram bagi dia pertama ibu mertua. Pertama ibu mertua. Yang kedua, yang mahram adalah ibu tiri. Yang ketiga, menantu. Jadi yang ketiga itu menantu, yang keempat anak tiri. Lah, 4 orang yang mahram karena sebab pernikahan ini gak hilang status kemahramannya karena pisah hubungan pernikahan. Gambarnya begini. Zaid laki-laki nikah dengan Khadijah perempuan. Khadijah ini punya ibu. Otomatis kan ibunya Khadijah itu mahram dengan Zaid. Itu mahram dengan Zaid. Ibunya Khadijah itu mahram dengan Zaid. Lah, qadarullah Zaid sama Khadijah itu pisah. Mau pisah wafat, mau pisah cerai, mau pisah khulu. Yang penting pisah. Pisah wafat jelas salah satu dari keduanya meninggal dunia. Pisah cerai yang menyeraikan Zaid. Pisah khulu yang gugat cerai Khadijah. Hubungan antara Zaid dengan ibundanya Khadijah nggak putus. Tetap statusnya adalah ibu mertua. Tetap statusnya itu adalah mahram. Ibu mertua. Meskipun sama Khadijahnya sudah nggak ada hubungan apa-apa. Kenapa? Ya karena hubungannya karena status pernikahan dan status pernikahan mereka telah putus. Ini dari sisi status kemahraman. Status kemahraman. Nah, kalau kita lanjutkan, tapi apa masih keluarga? Apa masih keluarga? Ingat ya, silaturahim itu menyambung hubungan kekerabatan karena sebab qarabah. Yang ada perintah dalam Al-Quran, menyambung hubungan kekerabatan, itu adalah menyambung hubungan kekerabatan yang kaitannya dengan jalur nasab. Keluarga dari jalur nasab. Bukan keluarga dari jalur rodha, persusuan, juga bukan keluarga dari jalur, yakni pernikahan. Nah, hanya letak masalahnya kan bukan begitu dalam pertanyaan tadi. Anti itu tadi mengatakan ada anak. Ada anak. Lah, anak-anak anti dengan siapa tadi yang meninggal dunia tadi? Suaminya meninggal dunia. Statusnya dengan keluarga suami kan mbah. Maka anti punya kewajiban untuk menyambung hubungan dengan kerabat mereka, dengan kerabat sang suami
karena faktor anak-anak yang harus disambungkan dengan baik, harus disambungkan dengan Pak Dene, harus disambungkan dengan Pak Lee, dengan Bu Lee, dengan budenya, begitu. Disambungkan karena mereka adalah ini kerabat dalam masalah ini tersebut. Yang berikutnya, ucapan saya, mereka bukan kerabat, bukan berarti gak dihubungi. Kita tetap punya kewajiban untuk berbuat baik. Terutama kalau pisahnya itu karena meninggal dunia dengan sang suami, maka salah satu di antara bentuk kebaikan seorang istri kepada mantan suaminya yang telah meninggal dunia adalah menyambung hubungan kebaikan yang tersambung karena suaminya tersebut padahal sekarang dia telah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut lagi Ustaz membacakan pertanyaan yang masuk dari Instagram Al Furqan TV Official Ustaz. Dari Abdul Hasan Dani dari Payakumbuh Ustaz. Ya. Beliau bertanya, bolehkah meminta zakat mal jika kita berhak menerima dari orang wajib zakat? Step. Ada dua masalah yang perlu untuk dibahas dalam kasus itu. Yang pertama, pertanyaan tadi kan, bolehkah minta zakat mal dari seseorang yang wajib mengeluarkan zakat mal? Ya, ya gitu. betul. Saya katakan ada dua sisi. Sisi yang pertama, lihatlah diri antum sendiri. Antum itu termasuk orang yang berhak menerima zakat atau tidak? Termasuk orang yang berhak terima zakat ini atau tidak? Kalau kita termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat, maka berarti kita berhak untuk menerima zakat. 8 asnaf itu. Jika kita termasuk orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, maka jangan coba-coba untuk menerima zakat. Karena bisa jadi harta yang haram dan bisa menjadi malapetaka kehidupan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan kepada siapapun pembagian zakat. Langsung Allah bagi dalam kitabullah. Makanya dalam satu riwayat yang sanadnya dipertanyakan, tapi yang lahir sanad itu hadis itu adalah hasan. Setelah ada seorang itu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni meminta harta zakat, maka Rasulullah mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerahkan kepada siapapun pembagian harta zakat, langsung dibagi dengan dirinya. Kalau kamu berhak tak kasih, kalau enggak ya jangan. Itu yang pertama. Jadi cermati diri dulu, cermati diri dulu apakah kita termasuk orang yang berhak menerima zakat atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita itu termasuk orang yang berhak menerima zakat, kemudian kita minta bagian zakat kepada orang yang memang dia itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Apakah ini termasuk minta-minta yang haram? Wallahu alam, yang lahir tidak. Karena minta-minta yang haram adalah untuk memperkaya diri. Untuk memperkaya diri. Dalam artian dia itu nggak punya hak untuk minta-minta. Tapi kemudian dia minta-minta, maka itu yang terlarang. Untuk kepentingan pribadinya. Adapun kalau dia itu pertama minta-minta itu untuk kepentingan umat, kayak proposal masjid dan macam-macamnya, itu bukan minta-minta yang terlarang. Bahkan itu sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dia minta untuk orang lain. Dia minta untuk orang lain, memintakan orang lain dari kalangan muslimin yang membutuhkan. Maka itu pun nggak masalah. Dan itu pun sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, meminta untuk kepentingan pribadi, tapi dia itu bukan untuk memperkaya diri. Dia memang sangat butuh terhadap itu, dan memang dia punya hak untuk mendapatkan hak tersebut. Maka boleh bagi dia untuk meminta hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Kita masih membacakan lagi Ustaz pertanyaan yang masuk dari Instagram kita Al Furqan TV Official Ustaz. Ya. Dari Bapak Andi Ustaz, beliau bertanya,
Assalamualaikum. Ingin bertanya Ustadz tentang hukum patungan kurban 7 orang Ustadz. Syukran jazakallah. Korban itu bahimatul an'am. Korban itu bahimatul an'am, binatang ternak. Dan binatang ternak yang ada di zaman Rasulullah SAW saat kala ayat tentang korban itu turun, itu ada 3. Onta, sapi, onta dengan segala jenisnya, sapi, dan yang termasuk dalam sapi itu kerbau, gitu ya, dengan segala jenisnya. Yang berikutnya adalah kambing dengan segala jenisnya, kambing dengan segala jenisnya. Lah, apabila korbannya itu kambing, maka gak ada patungan dalam kambing. Kambing itu 1 kambing 1 orang. Tapi maksudnya 1 orang itu adalah orang itu sekeluarga. Jadi sekeluarga itu dihitung 1 orang. Kalau kambing, semahal apapun kambingnya, sebesar apapun kambingnya, pokoknya kambing. Adapun yang kedua, yaitu sapi. Karena kita ada unta di sini nggak ada ya. Yang kedua adalah sapi. Kalau sapi itu boleh patungan, tapi maksimal 7. Maksimal itu 7. Nggak boleh di atasnya 7. Dan itu boleh. Sebagaimana hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan masalah ini. Wallahu alam. Ada satu yang perlu Anda ingatkan, mumpung ingat masalah ini. Kepada panitia kurban nih. Jadi contoh patungan kurban hari-hari ini berapa ya? 3.500.000 ya? Hari-hari ini 3.500.000 patungan kurban, berarti 7 itu dapat 24.500.000. Ya. Dapat 24.500.000. Ada kelompok 1 24.500.000, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang itu anggaplah sekarang ada 3 kelompok. Berarti terkumpul duit 24 setengah. Berarti kan para ikhwan sekalian, terutama bagi teman-teman yang nangani korban, ingat ya, korban itu ibadah. Maksimal patungan itu 7. Jangan sampai terjadi ono sapi, 1 ekor sapi harganya 23. Berarti nyiso 1,5 juta. Sapi yang kedua harganya 25,5. Harganya 25,5. 24,5 kurang. Masih kurang? Tapi kalau nggak dibeli iman-iman kamu besar, agak murah. Kalau 25 juta setengahnya murah, tapi duitnya nggak cukup. Terus sapi yang ketiga misalkan harganya normal 24,5 juta misalkan itu. Akhirnya sama panitia yang dioplos. Jadi lebihnya duit yang 1,5 juta tadi saya katakan yang sapi yang pertama 2,5 juta, 23 juta. Sisa 1.500.000. Sisa duit yang di sini dioplos dimasukkan sini. Ingat, ini bukan belantik loh ya. Sapi yang harganya 25 juta itu sekarang yang patungan berapa orang jadinya? Bukan 7. Ini 7 cuma 24,5. Yang 1 juta itu duitnya sopo? Yang 1 juta itu duitnya siapa? Yang 1 juta itu gak jelas duitnya siapa. Jadi silahkan dikurangi, jangan lebih. Kalau ada lebihnya tawarkan ke kelompok itu. Katakan sama mereka, Mas, ini ada sapi, bapak-bapak sekalian, ini ada sapi 23 juta. Kurus nih foto nih. Nah ini ada sapi 25,5, gemuk. Gimana sekarang? Kalian nambah toh, yang 25 ini bagus, sapinya, pengen tambah pahalai misalkan. Akhirnya salah satu di antara mereka mengatakan, ya weh 1 jutanya tak tambah dewe. Tak tambah saja 1 orang, gak apa-apa. Karena patungan itu gak harus sama. Patungan itu gak harus sama, bisa ada yang lebih, bisa ada yang kurang. Atau dia pukul rata semuanya,
Jadi 200 misalkan kita tambah, akhirnya nemu yang semacam itu. Hasilnya yang penting tetap 7 orang yang patungan dapat seekor sapi. Ini jangan kemudian dioplos dengan cara semacam tadi. Walhasil nanti berarti sapi yang gede itu bukan patungan 7 orang. Karena kalau patungan 7 orang itu cuma 24,5 juta. Itu harganya 25,5 juta. Yang 1,5 juta itu ya 1,5 juta. Yang 1 juta itu duitnya siapa? Duitnya nggak jelas. Ya, duitnya nggak jelas. Maka itu agar nggak jadi masalah dalam kita ini mau melakukan prosesi ibadah. Karena ini adalah ibadah, dan ingat, panitia itu bukan pemilik loh ya. Panitia itu wakil, dan wakil itu amin. Orang yang dipercaya jadi untuk menjalankan amanat binatang kurban. Wallahu ini a'lam bissawab. Nah, Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, diingatkan kembali bagi Anda yang ingin langsung interaktif dengan kami di program kami Konsultasi Keluarga Muslim, dapat menghubungi di nomor 0812-5952-1312 atau di nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Baik Ustaz, kita akan bacakan lagi pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp kami Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Waktu saya umroh dan sholat di Raudhah, pada saat sujud, qadarullah depan saya ada orang berdiri. Lalu kepala saya agak serong ke arah makom. Lalu mutawif menyuruh saya mengulang sholat karena tidak lurus kiblat saat sujud. Benarkah demikian Ustadz? Jazakallahu khairan atas jawabannya dari Ummu Azza Sanggata. Pertama, aku nggak dapat bayangkan orang sujud karena ada orang berdiri di depan serong ke Raudhah. Ini Ya, kalau dari Raudhah yang di Ikhwan, makom itu ada di sebelah kiri, berarti di sebelah timur. Kalau dari akhwat, Raudhah itu apanya tempat sholat ya? Atau tepat di Raudhah situ? Alhamdulillah sekarang digambarkan dengan gambaran yang Ikhwan aja lah. Dengan gambaran yang Ikhwan. Begini ukhti ya. Jadi karena sholat kalau di Masjidil Nabawi itu menghadap ke selatan. Sedangkan makamnya Rasulullah, kuburannya Rasulullah itu ada di sebelah timur. Mosok serongnya sampai ke arah timur? Itu maksud saya itu. Mosok serongnya itu sampai ke timur. Kalau tetap menghadap ke arah selatan, tapi dikit-dikit serong ke arah timur, itu nggak sampai menghadap kuburan loh itu. Nggak sampai menghadap kuburan. Alhamdulillah, fikirnya gini aja. Lepas dari kasus yang Andi ceritakan di Raudhah tadi. Jadi kaitannya adalah sholat berkaitan dengan hukum menghadap kiblat. Ini kaitannya adalah dengan sholat hukum berkaitan dengan sholat kaitannya dengan menghadap kiblat. Menghadap kiblat bagi orang yang sholat itu ada 2 hukum. Yang pertama bagi yang langsung bisa lihat Ka'bah, dan ini cuma di Masjidil Haram, itu pun di Mataf. Bagi orang yang bisa langsung lihat Ka'bah, maka ini wajib untuk sholatnya menghadap Ainul Ka'bah, langsung menghadap zatnya Ka'bah. Zatnya Ka'bah. Dalam arti serong dikit sholatnya nggak sah. Serong dikit sholatnya nggak sah. Yang kedua, kalau orang itu sholat tidak bisa lihat Ka'bah, entah masih di Mekah atau di luar Mekah atau di luar Saudi sekalian, maka gak mungkin kita wajibkan untuk sholatnya itu menghadap ke arah Ka'bah langsung. Gak mungkin, itu mustahil. Dalam kondisi itu patokannya adalah menghadap jihatul Ka'bah. Jihatul Ka'bah itu ancer-ancer di mana Ka'bah itu berada. Arah, gitu ya. Di mana Ka'bah itu berada. Meleset kalau dikit, nggak membahayakan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu mengatakan tentang kiblatnya penduduk Madinah,
Madinah itu kan sebelah utaranya Mekah nih. Jadi mereka itu kan sholat menghadap ke selatan. Rasulullah SAW mengatakan, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat itu kiblat. Maksudnya apa? Orang sholat dari kota Madinah itu yang penting menghadap ke selatan. Selatan persis, selatan serong kanan dikit, selatan serong kiri dikit, itu nggak membahayakan. Yang penting jangan sholat sampai menghadap timur, jangan sholat sampai menghadap barat. Di Indonesia gambarannya, kiblat kita itu barat sedikit serong kanan. Nah, kalau kita itu sholat menghadap ke arah barat, mau lurus, mau dikit serong kanan, mau serongnya itu dikit, mau serongnya agak banyak dikit, nggak membahayakan. Yang penting jangan sampai sholat menghadap ke utara, jangan sampai sholat menghadap ke selatan. Itu namanya jihatul Ka'bah, arah ancer-ancer di mana Ka'bah itu ini berada. Meskipun semakin dekat dengan arah Ka'bah berada, semakin bagus. Dan itu dengan ilmu-ilmu modern sekarang. Ya dengan istiwa kubro itu, dengan GPS, dengan kiblat lokator, dengan satelit, dengan ini, dengan itu. Berbagai macam alat modern pada zaman sekarang. Semakin dekat, semakin bagus. Semakin dekat, semakin bagus. Itu kalau ini pada zaman sekarang. Tapi kalau meleset-meleset dikit, nggak ada masalah. Itu kaidahnya ya ukhti. Adapun kondisi antum nanti di Raudhah tadi, saya nggak membayangkan kok ada orang di depannya berdiri sampai saya serong. Lah kalau dianggap menghadap Raudhah itu berarti kan benar-benar muter gitu loh. Benar-benar yang dibalik kiri itu, benar balik kiri. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa untuk membacakan pertanyaan yang masuk melalui redaksi kami. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya? Apakah boleh urusan warisan pihak desa yang membagi walau tidak sesuai syariat? Karena masalahnya keluarga saya juga tidak menerima syariat pembagian warisan. Saya hanya akan mengambil hak saya saja, Ustaz. Normalnya memang satu keluarga itu tunduk patuh kepada hukum syariat. Sak keluarga ngaji kabeh gitu ya, ngaji semua, itu normalnya. Tapi kan hidup ini nggak mesti normal, bahkan sering nggak normal gitu. Hidup itu sering nggak normal. Siapa di antara kita yang sak keluarga besar itu ngaji kabeh? Itu jarang. Roto-roto yo cerita dari teman-teman itu, sak keluarga saya tok, sak keluarga saya tok, itu roto-roto di mana-mana. Ya kemudian sak keluarga itu sudah ngaji semua, patuh semua pada syariat, itu jarang. Tapi ya normalnya memang begitu. Normalnya itu memang begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya meskipun keluarga kita itu nggak normal, tapi kalau hukumnya diterapkan dalam hukum syariat, ya selesai masalah. Di negeri kita itu kan masalahnya itu kan banyak keluarga nggak normal. Terus hukum diterapkan itu adalah hukum adat, hukum-hukum ketatanegaraan yang sebagiannya menyelisih syariat, sebagiannya menyelisihi syariat. Salah satu adalah hukum waris yang seringnya itu dibagi rata. Dalam kondisi semacam ini, maka pertama usahakan untuk nasihati keluarga ya. Antum usahakan untuk nasihati keluarga. Mudah-mudahan menjadi amar ma'ruf nahi mungkar yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah berusaha memaksimalkan diri untuk menasihati keluarga agar mau menerima hukum syariat, kok ternyata mentang-mentang nggak mau, maka cara yang antum lakukan itu yang tepat. Ambil hak Anda sesuai dengan syariat yang berlaku. Jika lebih, kembalikan. Jika kurang, ikhlaskan.
Jadi karena jika kurang kok kemudian jenengan nuntut, geger. Kalau lebih, ikhlaskan. Kalau kurang, maksudnya kalau ada kurangnya, ikhlaskan. Kalau ada lebihnya maka ya sudah, kan itu. Insya Allah. Lah, kalau dia itu perempuan, biasanya itu bagiannya itu lebih. Karena sekarang dibagi rata. Padahal mestinya tidak begitu. Tidak begitu. Adapun kalau dia laki-laki, secara umum itu apa ya? Kalau dia laki-laki, secara umum berarti kurang. Ya karena kurang ya sudah, sabari. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjut lagi untuk membacakan pertanyaan yang masuk di redaksi kami insya Allah. Ustadz, bagaimana hukumnya untuk orang yang misalnya suami istri pisah selama 4 tahun dan ingin rujuk kembali? Pisahnya karena ada sesuatu hal tanpa ada kata cerai. Tapi selama 4 tahun si istri pernah tinggal dengan laki-laki lain tanpa ada ikatan pernikahan. Dan sekarang suami istri yang pernah nikah sah ini ingin hidup bersama lagi dan untuk nikah kembali. Bagaimana prosesnya? Apa harus ke penghulu lagi atau bagaimana Ustadz? Jazakallahu khairan atas jawaban. Astagfirullah. Hidup itu berliku. Jadi mestinya kasus-kasus semacam itu tuh nggak terjadi. Tapi apalah kata mestinya, memang faktanya terjadi. Jadi, Pak Ukti tadi yang tanya. Jadi begini, orang itu kalau nikah, maka berarti ikatan pernikahan benar-benar sah terjadi. Ikatan pernikahan itu benar-benar sah terjadi. Dan tidak bisa kita katakan ikatan pernikahan itu batal. Kecuali kalau yakin batal oleh syariat. Dan pernikahan itu batal, putus maksud saya, itu cuma 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama putus hidup, kemungkinan yang kedua putus mati. Putus mati ya meninggal dunia, selesai masalah. Putus hidup itu yang banyak kemungkinan. Putus hidup ada 3. Cerai, khulu, fasakh. Cerai itu inisiatif pisahnya dari suami, dia yang menceraikan. Khulu itu inisiatif pisahnya dari istri, dia yang gugat cerai. Yang ketiga fasakh. Fasakh itu diputuskan pisah oleh pengadilan karena ada sebab-sebab syar'i. Karena ada sebab-sebab syar'i. Bukan karena suami pengen cerai, bukan karena istri pengen cerai, tapi dipisahkan oleh pengadilan karena ada sebab-sebab syar'i. Lah, para jemaah sekalian, kalau nggak terjadi itu, maka suami istri tetap suami istri. Meskipun pisah lama. Meskipun pisah lama. Dalam kasus tadi, suami istri, wes pokoknya tiba-tiba pisah gitu ya. Nggak pernah muncul kata-kata cerai. Termati dulu kata-kata ini. Nggak pernah muncul kata-kata cerai. Bener nggak ini? Karena cerai itu bisa keluar lewat mulut. Disampaikan kepada istrinya. Bisa keluar lewat mulut, disampaikan kepada orang lain. Jadi maksudnya sang suami itu pernah ngomong sama konco-koncoi. Tanya sama teman-temannya, sampean ku wis duwe istri kok kemana mas istrimu? Kok nggak pernah ketemu kok ya? Udah cerai. Nah, kalau dia ngomong sudah cerai, itu berarti sudah jatuh kalimat cerai. Meskipun kalimat ini mungkin nggak pernah tersampaikan kepada istri. Anak, pikiran saya itu jauh gitu loh. Kalau 4 tahun pisah, kemudian kata-kata itu nggak keluar.
apalagi istrinya sempat rumah tangga dalam tanda kutip dengan laki-laki lain. Jadi dipastikan dulu sekarang, benar nggak benar-benar tidak ada kalimat cerai dari dari suami selama 4 tahun berlangsung. Kalau kata-kata cerai ini di depan pengadilan mungkin enggak, di depan istri mungkin enggak, WA ke istri mungkin enggak, tapi ngomong sama teman-temannya yang cerita di warung di mana, bojomu kemana mas, suamimu kemana Malik, ini Kang, gitu ya. Kok nggak pernah ketemu, nggak pernah kumpul, kataan, udah cerai, ini ya. Berarti kalimat cerai itu sudah keluar. Kalimat cerai itu sudah keluar. Taib sekarang. Jika kalimat cerai itu sudah keluar, maka berlaku hukum pisah. Kalau ini terjadi, maka pernikahan istri kumpul kebo tadi, kumpul kebo tadi, itu dosa besar. Itu dosa besar. Kalau suami istri kepengen rujuk kembali, masing-masing memperbaiki diri, maka bisa suaminya ngelamar, istrinya nerima, kemudian terjadi akad baru, mahar baru, semuanya baru. Semuanya baru. Itu yang pertama. Baik. Sekarang dengan gambaran ya ukhti, dengan gambaran benar-benar nggak terjadi. Jadi selama 4 tahun pisah itu sang suami benar-benar tidak pernah keluar kata-kata cerai. Berarti sampai 4 tahun ini wanita itu tetap istrinya. Meskipun tukang zina beberapa waktu sama laki-laki lain. Kan kumpul kebo tadi satu rumah tanpa ikatan pernikahan. Tape. Nah sekarang mereka tobat. Kepingin balian, kepingin berbuat baik untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Kalau ini yang terjadi, kedua ini yang terjadi, maka langsung saja rujuk. Toh belum pernah terjadi cerai. Belum pernah terjadi khulu. Dan pisah dalam waktu yang lama itu tidak membatalkan ikatan pernikahan. Perzinaan, perselingkuhan suami atau perselingkuhan istri itu tidak pernah membatalkan ikatan pernikahan. Wallahu a'lam. Jadi intinya yang saya tekankan adalah benar nggak pernah keluar kata cerai. Nggak pernah keluar kata cerai. Itu yang paling inti. Ya meskipun dalam hukum ketatanegaraan jadi itu bisa saja diatur ya. Tapi yang penting adalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustadz, jazakallahu atas jawabannya. Kita akan lanjut lagi Ustadz membacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp kami Ustadz. Kali ini pertanyaan masuk dari Abdul dari Gresik Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, Ana mau bertanya. Ana mempunyai seorang istri dan seorang ibu. Ayah saya sudah meninggal, sedangkan ibu saya tinggal bersama adik perempuan saya yang insya Allah sebentar lagi mau menikah dan tinggal bersama suaminya. Sedangkan ibu Ana sangat ingin kalau Ana sama istri tinggal di rumah ibu karena ibu sendirian. Sedangkan istri Ana ajak tinggal bersama ibu, bersama ibu, istri Ana tidak mau Ustadz. Sedangkan Ana tidak mau durhaka kepada ibu Ana Ustadz. Sedangkan istri Ana malah menyuruh Ana pulang ke rumah ibu Ana sendirian. Sedangkan istri tidak mau ikut. Menurut Ustadz, apakah sikap istri Ana seperti ini dapat dibenarkan oleh hukum-hukum Allah Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallah. Akhi, antum di Gresik. Antum sereknya dengan siapa saat itu tadi Gresik? Menghadap berdua sama istri. Menghadap kedua sama istri. Untuk diskusikan masalah ini. Karena ini harus dilihat. Latar belakang istri nggak mau apa.
nggak mau karena sebab apa? Karena dalam fatwa umum semacam ini, nggak mungkin saya akan korek terlalu dalam. Ana hanya akan bicara secara zahir luar, zahir permukaan. Tentang kasus yang tadi antum sampaikan. Kalau mau lebih mendetail tentang kasus ini dan bagaimana mensikapinya, maka sang ustadz yang ditanya harus tahu latar belakang istri kenapa, kok nggak mau. Bisa jadi ini, bisa jadi itu, dan kita nggak bisa nebak-nebak ini, karena kita nggak tahu tentang fakta yang sebenarnya. Tapi ala kulin saya katakan, jadi sunnatullah di muka bumi ini, manusia itu dari ulur antara hak dan kewajiban. Dia punya ibu, antum punya istri. Sama ibu punya kewajiban besar untuk bakti. Sama istri punya kewajiban besar untuk berbuat baik sama istri. Kalau sama ibu berlaku firman Allah, wa bil walidain ihsana. Kalau sama istri berlaku firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Normali, harapane itu kan dua-duanya dijalankan dan nyaman. Normali, ibu mau diajak untuk pindah ke rumahnya antum. Istri seneng diikuti ibu, itu karena dapat pahala. Atau kebalikannya, antum diminta ibu pulang ke kampung, istri diajak seneng gitu karena dapat pahala, ngopeni orang tua. Itu normali. Tapi kan saya sering katakan hidup ini nggak normal-normal. Hidup ini semuanya normal, ya nggak seru. Serunya hidup tuh kadang-kadang nggak normal itu kok. Ada kasus, ada berbagai macam masalah. Nah, dalam kondisi itu, tanpa saya terlalu masuk ke dalam, kita hanya menimbang secara umum. Kalau timbangan umum, akhi, dengan timbangan khusus itu beda loh. Timbangan umum itu kita melihat kacamata umum, secara umum begitu. Timbangan khusus harus melihat satu kasus per satu kasus, satu orang per satu orang. Kalau dalam dunia fikih itu begini. Lebih bagus mana baca Quran, zikir, dan doa? Tinjauan umumnya baca Quran paling utama, di bawahnya lagi zikir, di bawahnya lagi doa. Jadi kalau urutan dari atas itu baca Quran, zikir, doa. Kenapa? Karena baca Quran itu kalamullah dan patokannya itu per huruf dapat 10 kebaikan. Sedangkan zikir itu bukan kalamullah, tapi puji-pujian kepada Allah. Dan pahalanya per zikir 1, bukan per huruf, per zikir. Yang ketiga, kalau doa, kalamullah bukan, puji-pujian kepada Allah bukan, kita minta kepada Allah. Ini kaidah umum. Tapi secara kondisional, hukum itu bisa berubah. Dalam satu sisi, zikir itu lebih utama dari baca Quran. Orang selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Lebih kemana? Baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berzikir atau baca Quran? Baca Quran lebih utama. Iya, Fan. Zikir lebih utama karena makomnya makom zikir. Tapi kalau di tempat-tempat yang bebas, di waktu-waktu yang bebas, baca Quran lebih utama. Semacam itu lah. Dalam pandangan umum, saya katakan, apabila benturan antara haknya ibu dengan haknya istri dan nggak bisa dibenturkan, nggak bisa digabungkan, maka kedepankan hak orang tua. Kedepankan hak orang tua.
Secara umum, kalau nggak ada pertimbangan khusus, wanita yang tidak mau mendukung suaminya bakti kepada orang tuanya, maka dia wanita jelek. Secara umum, saya katakan secara umum. Bisa jadi ada kondisi khusus yang tidak bisa untuk difatwakan di sini. Maka apabila benturan, jangan sampai memenangkan istri dibandingkan orang tua. Siapa dia? Sampai mengalahkan hak orang tua kita. Terutama ibu yang hamil, melahirkan taruhannya nyawa, ngerawat sampai gede, sampai besar. Tiba-tiba kemudian antum nikah, kemudian haknya wanita asing ini sekarang mengalahkan orang tua, itu mustahil. Hak orang tua jauh di atas haknya istri. Kita bicara normal ya, kita bicara normal. Maka nasihat anak kalau kondisi normal, ini kita bukan kondisi khusus. Mestinya itu dalam hidup rumah tangga itu, istri itu lebih semangat agar suaminya itu bakti kepada orang tuanya melebihi semangat sang suami. Sebagaimana kebalikannya, minimalnya suami itu mendukung kuat istri kalau dia itu ingin berbuat baik sama keluarganya. Dan itu pula yang harus diperhatikan. Kadang-kadang itu gara-gara suami nggak dukung, bahkan mencegah istrinya berbuat baik sama keluarganya, akhirnya dibalas sama istrinya. Seringnya kita itu kalau konsultasi, yang kita bicarakan itu efek. Kita nggak bicara sebab. Anda bisa jadi salah dalam berfatwa, salah dalam ngomong. Kalau ngomong semacam tadi, tanpa melihat isi latar belakang dalamnya. Bisa jadi sikapnya istri semacam itu hanya efek. Karena suami itu pelit gitu, jahat gitu sama keluarga istri. Akhirnya pas suami kepingin berbuat baik sama ibunya, istrinya nggak mau. Itu kan lucu, bagus gitu loh. Jadi apik itu keluarga model kayak gitu. Anakulin, asannya ya akhi, konsultasikan berdua. Menghadap sama ustadz yang antum serak dengannya, menghadap, menceritakan versinya antum, juga istri ben menceritakan versinya istri. Akan nanti ditemukan sebenarnya titik makarnya itu di mana. Titik akarnya itu di mana. Terus, kalau sudah majelis semacam itu, ojo egois. Jangan cari menang. Yang kita carikan maslahat untuk semuanya. Maslahat jadi untuk semuanya. Wallahu a'lam. Tapi saya ingatkan, kita kalau mengambil sikap apapun itu jangan egois. Ingat, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berpikir kebalikan. Seandainya aku jadi dia, dia jadi aku. Cobalah ya ukhti, anti coba berpikir jadi suami. Seandainya aku jadi sang suami, kemudian ibuku begini, terus aku sebagai mantune gak dukung, kira-kira sakit apa enggak? Sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, ukhti, sekarang anti itu mantu. Sekarang anti itu menantu. Ingat, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, anti itu mertua. Anti itu mertua. Anti nanti itu akan punya mantu. Coba sekarang bayangkan, kalau 20 tahun lagi anti itu posisinya adalah ibunya suami. Anti itu punya anak laki-laki. Terus anti nikahkan sama seorang cewek, sama seorang akhwat. Anti sudah tua, ditinggal wafat oleh sang suami. Kemudian minta bantuan sama anak supaya serumah. Lalu mantunya anti nanti itu nggak mau. Kira-kira perasaan kita sebagai mertua tatkala itu kaya apa? Semacam apa? Persiapkan hari itu sejak sekarang. Ingat,
Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu seiring dengan perbuatan kita. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kita berbuat sekarang, begitu nanti kita mendapatkan ini balasan. Begitu kita itu nanti mendapatkan balasan. Ingat, sekarang kita mengambil posisi. Besok posisi kita akan diambil orang lain dan kita akan mengambil posisi orang lain. Sekarang kita menantu. Suatu ketika nanti kita akan jadi mertua dan posisi kita menantu diambil oleh menantu-menantu kita. Sebelum itu terjadi, persiapkan diri sekarang. In al jaza'u min jinsil amal. Bahwasanya balasan tergantung kepada amal perbuatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Sepertinya ada telepon yang masuk Ustaz untuk bertanya langsung di program kita. Kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf, suaranya kurang keras Bapak. Suaranya kurang keras. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus. Baik Ustaz, mungkin mohon izin untuk pertanyaan terakhir Ustaz ya, yang masuk di Instagram kita Ustaz. Ustaz, mohon izin bertanya, jika kita merantau, mana yang lebih baik, apakah kita berkurban di kampung atau di tempat perantauan kita Ustaz? Kurban itu ibadah nggih. Jadi ada aturannya. Mirip-mirip dengan zakat. Zakat itu bukan patokannya itu yang penting bayar zakat. Yang penting bayar zakat. Tapi ada aturannya. Salah satu di antara aturan adalah tempat bayar zakat. Kata para ulama kita tentang masalah zakat itu, zakatul mal tabi'ah lil mal. Wa zakatul fitr tabi'ah lin nafs. Zakat mal itu bayarnya ikut harta. Zakat fitri bayarnya ikut jiwa. Maksudnya, kalau bayar zakatul mal, maka tempat yang paling bagus untuk kita bayar adalah di mana harta kita berada. Contoh begini, ada orang kaya raya punya perusahaan di Jakarta, punya perusahaan di Surabaya, punya perusahaan di Kalimantan. Masing-masing dari perusahaannya sudah wajib mengeluarkan zakat masing-masing. Maka yang paling bagus, aset Jakarta dibayar di Jakarta zakatnya. Aset Surabaya dibayar di Surabaya zakatnya. Aset Kalimantan dibayar di Kalimantan zakatnya. Itu yang terbagus. Zakatul fitri juga begitu. Zakat fitri juga begitu. Zakat fitri itu yang terbaik adalah di mana kita berada saat waktu bayar zakat, di tempat itu kita bayar zakatnya. Jangan tinggal di Jakarta, ya bayarnya di Jakarta. Tinggal di kampung, bayarnya di kampung. Nah, tapi hukum ini bisa berubah kalau di sana ada maslahah rajihah. Hukum ini bisa berubah kalau di sana ada maslahat rajihah, maslahat yang kuat. Contoh, kita punya aset satu di Jakarta, satu di Surabaya, satu di Kalimantan. Tapi aset kita yang ada di Jakarta itu berada di komunitas orang-orang elit yang cari mustahik di sana ada sih, tapi yo kurang maslahat.
Sangat maslahat kalau dibawa ke kampung-kampung pedalaman, untuk ini, dan macam-macamnya. Dalam kondisi semacam itu, gak apa-apa dipindahkan kalau kemudian ada maslahatnya. Nah, hukum ini pun berlaku untuk udhiyah. Nih, hukum ini pun berlaku untuk udhiyah. Udhiyah itu sunnahnya di mana kita berada tatkala hari raya, di situ kita udhiyah. Itu yang terbagus. Itu yang terbagus, itu yang terbaik. Betul nih? Nah, kecuali kalau kita lihat di sana ada maslahat yang kuat. Kita lihat di sana ada maslahat yang kuat. Contoh, di kampung kita sudah berlebih. Sedangkan di kampung lain masih sangat kurang. Atau di sambung kita panitianya kurang amanah. Kita ingin untuk tata laksananya yang amanah. Atau di kampung kita kurang nyunah. Bahasa saya kan gambaran itu kurang nyunah gitu istilahnya. Kemudian kita ingin untuk prosesi korban kita benar-benar sesuai dengan aturan syariat. Maka tatkala itu nggak apa-apa kalau kemudian kita pindahkan ke tempat lain korban kita. Kita pindahkan ke korban lain, tempat kita. Kenapa? Karena kalau korban kita di tempat sendiri, pertama begitu dulu Rasulullah SAW berbuat. Yang kedua, ada beberapa syariat yang bisa dilaksanakan hanya dengan cara itu. Disunahkan nyembelih sendiri. Kalau nggak bisa nyembelih sendiri, minimalnya lihat kambingnya disembelih. Dan itu kan nggak mungkin kalau nggak di tempat ini kita sendiri. Tapi kalau seandainya dialihkan ke tempat yang lainnya, boleh-boleh aja, nggak ada masalah, terutama kalau kemudian itu ada maslahat yang kuat dalam hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya, sekaligus mengakhiri program konsultasi keluarga muslim pada malam hari ini. Kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang masuk yang belum sempat kami pertanyakan kepada Ustadz. Insya Allah akan kami sampaikan di pertemuan yang akan datang. Kepada Ustaz Sunnah Ahmad Sabiq kami ucapkan jazakallahu khair Ustaz atas waktu dan nasihatnya, dan juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Furqan dimanapun Anda berada. Semoga program kita pada malam hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.